Mulai. Anak-anak bang. Jep, datang. Ayo teman-teman beli. Bensin, kita melindungi. Cepat gue ya. Ayo teman-teman. Mari anak-anak. Gak ada gurunya. Siapa ketua kelasnya? Misalnya siap gerak. Teman gerak. Makan kok kayaknya Teman gerak. Oh ya. Gerak gerak. Bagus. Ya. Ica. makasih Bu. Farida. Iya, Kadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dalam pembelajaran hari ini. Siapa tuh ketua kelasnya? Wira. Ada saudara Wira. Ya Bu. Dipimpin ya. Ya Bu. Duduk siap. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudara Wira yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya Bu. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Tidak hari ini. Coba Ibu cek ya. Baik, kepada anak-anak yang Ibu panggil namanya, tolong angkat tangan ya. Ya, Ibu. Adel Bertus Gading Ananta, Nah, Anissa Salsabina, Farida Julia, hadir Bu. Dia Widya Dungsi, hadir. Kadek Eli, Ica Kurnia, hadir Bu. Negi Titin, hadir Bu. Resti Umi, hadir Bu. Wahyu Ringkis, Ya Bu. Wiranto, Octavian. Jadi Bu. semuanya hadir ya hari ini. Ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya. Ya Bu. Baik, Ibu meminta satu orang peserta didik untuk menjadi dirjen. Siapa yang mau? Kita mau nyanyi apa hari ini? Untuk peserta didik lainnya dipersilakan untuk berdiri ya. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
dipersilakan untuk duduk kembali dan Ica dipersilakan untuk tempat duduknya. Terima kasih ya. Oke, anak-anak gimana? Udah pada semangat semua belum? Semangat dong, Bu. Kok masih ada yang kurang semangat sih? Untuk itu kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Pada peserta didik dimohon untuk berdiri kembali. Oke, Bu. Siapa yang mau menjadi pemimpin? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, ayo, Bu. Bu. Gitu. Dikit. Apa, Bu? Pemimpin harus semangat. Mari beca. Baik, kepada saudara Ringgit dipersilakan untuk memimpin Baik, Bu. teman-temannya. Semuanya teman-teman biar semangat ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Kepada peserta didik. Oke, baik. Semuanya udah pada semangat ya? Sudah, Bu. Coba Ibu tanya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita habis belajar apa? Ingat, Bu. Coba Farida. Menilai unsur cerita terkait pesan moral terhadap teks. Benar. Kita akan belajar pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu menemukan unsur-unsur cerita pada sebuah dongeng anak-anak. Sebelumnya, ada yang tahu tidak pendongeng itu apa? Ada yang tahu? Orang yang bercerita. Orang yang bercerita, Bu. Ngarang. Ada lagi bercerita benar. Apa lagi? Kadek? Orang yang suka bohong. Itu bohong. Ya kan mengarang cerita. Iya. Wira, ada yang tahu? Enggak, Bu. Ringgit? Enggak, Bu. Oke, Ibu jelaskan kembali ya. Pendongeng adalah orang lain yang mendongeng cerita atau orang yang mendongengkan cerita kepada orang lain. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya itu untuk menghibur. Banyak tujuan, ada banyak pesan moral yang disampaikan dalam dongeng. Nah, pendongeng ini termasuk dalam pekerjaan. Nah, ada yang tahu nggak sih orang tua kalian kerjanya apa? Tidur. Petani. Petani, terus mencari duit. Oh, mencari duit. Ya kerjanya apa? Dagang. Berdagang, apa lagi? Pebisnis bang. Tambang, apa lagi? Oh iya, dokter, guru, tentara, dan masih banyak lagi anak-anak. Iya, Bu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Indonesia akan banyak sekali dongeng. Contohnya apa aja yang tahu? Dongeng apa? Putih bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Maling gundang. Maling gundang. Ya, Bu. Iya, banyak banget ya. Ayam muruk. Nah, kali ini Ibu akan menunjukkan suatu gambar. Kalian coba lihat ya. Iya, baik, Bu. Ya, Bu. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ini gambar apa anak-anak? Tupai. Ini bagus. Apa? Lihat Pohon, 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 pohon. Ilustrasi. Ini. Tupainya ikan gabus. Dapat air, Bu. Air, air. Ikan gabus. Bukan ikan pasti deh, Bu. Bau saya. Leco, leco. Sebelumnya ada yang bisa memprediksi tidak bagaimana cerita dari dongeng tupai dan ikan gabus? Kan jadi makan tupai. Salah. Salah, salah. Makan ikan, Bu. Oh, gitu. Ini lagi salah. Kan dan tupai makan bersama. Terima kasih ya. Nah, Ibu kali ini akan membagi beberapa kelompok menjadi 2 kelompok ya. Kemudian kalian membaca cerita atau dongeng mengenai ikan, gabus dan tupai bersama kelompok masing-masing ya. Oh, ini jadi bagus. Ibu bagi 2 kelompok.
Ya Bu, siap. Siap. Bagi ini aja ya. Depan kelompok 1, belakang kelompok 2 ya. Oke. Ibu bagikan ceritanya. Ngapain ini? Baca dong. Ya, membaca dalam hati mengenai dongeng tupai dan ikan gabus. Babunya. Kelompok teman-temannya peserta didik untuk melakukan kelompok ya. Duduknya berkelompok. Sini. Baik, semuanya sudah duduk berkelompok ya. Nah, kali ini Ibu meminta kalian untuk membaca dongeng tersebut dalam hati bersama-sama ya. Ya Bu. Siap. Dipersilakan teman-temannya membaca. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dongeng tersebut. Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, semuanya sudah membaca ya. Ya Bu. Nah, kali ini kalian akan berdiskusi kelompok untuk menemukan unsur-unsur cerita dalam teks dongeng yang telah Ibu bagikan. Nah, adapun yang akan kalian kerjakan yaitu mencari judulnya, tokoh-tokohnya, pesan moral, sifat tokoh, tempat awal cerita, dan akhir cerita. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Di kelompok 1, kelompok 2. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan soal LKPD yang sudah Ibu berikan. Mana ada yang bisa tidak? Enggak Bu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai. Sebentar lagi ya. 2 menit lagi. Ada yang sulit enggak? Tidak Bu, bisa Bu. Oh iya. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu meminta tolong untuk setiap kelompok mempresentasikan jawaban yang telah dituliskan dalam LKPD ya. Ibu mau kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju ke depan? Ya Bu. Maju semua. Ya, semuanya. Yes. Asik. Nih bocor Bu. Ya itu. Ayo dong. Satu-satu ya. Satu. Baiklah, ini dari kelompok kami yang kami dapat judul itu tupai dan ikan gabus. Inggit, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya Bu. ya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Dua. Yang beranggotakan saya Wahyu Ringgit Kunjoro, sebelah saya. Saya Reski Melinda. Saya Negi Titin. Saya Dila Widya. Saya Syafruddin Putri. Ya, di sini saya akan menjawab yang pertama soal judul, Bu ya, tupai dan ikan gabus. Ya, terus Tokohnya itu ada ikan gabus, tupai, dan ikan hiu. sifat tokohnya tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempatnya Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai melihat gabus sangat lesu. Akhir cerita, ikan gabus seperti sedia kala, pesan moralnya kita harus saling tolong menolong. Iya. Kita tepuk tangan kepada kelompok yang tolong. Baik, selanjutnya kelompok 2, kelompok 1 dipersilakan. Wah, sini Bapak Wiwir, kampus deh.
kami di sini dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Wiranto Fabian, sebelah saya Bertus Gading. Saya Nisa Fabila. Saya Fadeni. Saya Farida. Baik, di sini kami menemukan judul dari ikan gabus, tupai, dan ikan hiu. Sifat tokohnya tupai, suka menolong, ikan gabus, sabar, hiu ganas, dan tempatnya di Kalimantan Barat. Kalau ceritanya, tupai melihat ikan gabus akhir cerita ikan gabus seperti sedia kala. Sebenarnya kita harus saling tolong menolong. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Baik, terima kasih peserta didik yang sudah mempresentasikan ke depan ya. Nah, Ibu lihat bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki perbedaan dalam menjawab. Seperti dalam sifat tokoh, itu kelompok 2 hanya menjelaskan 2 saja, sedangkan kelompok 1 menjelaskan 3. Kita bahas ya. Secara judul, kelompok 1 dan kelompok 2 menjelaskan tentang tupai dan ikan gabus. Yang kedua ada tokoh, ikan gabus, tupai, dan ikan hiu. Yang ketiga sifat tokoh, tupai suka menolong, ikan gabus sabar, ikan hiu ganas. Tempatnya ada di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus seperti sedia kala. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam dongeng ini yaitu kita harus saling tolong menolong. Nah, itu tadi unsur-unsur cerita mengenai dongeng tupai dan ikan gabus. Baik anak-anak, apakah dongeng ini sangat menarik? Menarik, Bu. Ya, menarik ya. Nah, kita lihat bahwa ikan gabus dan tupai ini adalah seorang sahabat yang suka saling tolong menolong. Kemudian ada yang bisa kita ambil nggak, hal-hal baik apa yang tertera dalam dongeng tersebut? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong, Bu. Membantu, Bu. Ya, tolong menolong ya. Baik, sudah paham belum mengenai unsur-unsur cerita pada dongeng? Sudah ya. Oke, kalau sudah paham semua, Ibu meminta satu orang peserta didik untuk maju ke depan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin maju ke depan? Anissa dulu. Anissa, dipersilakan. Nah, gitu itu Bu katanya mau. Oh, nanti ya ganti-gantian. Ya, Bu. Baik, kepada saudari Anissa dipersilakan. Oke, baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yakni kita belajar tentang menemukan unsur-unsur cerita dari dongeng, yang dimana salah satu contohnya dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Sudah, Ibu. Terima kasih Anissa, berikan aplaus dulu. Siapa yang mau lagi menyimpulkan? Gading, Bu. Gading, Bu. Gading, Bu. Gading. Gading, Bu. Dipersilakan kepada saudara Gading. Ya, dari dongeng hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa pesan moral dari dongeng dapat diambil yaitu kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, guys. Oh iya, terima kasih Gading. Berikan tepuk tangan. Siapa lagi? Saya dulu. Farida, silakan. Bu, Farida rigid. Iya. Kepada Farida dipersilakan. Jadi pada pelajaran hari ini kita membahas tentang unsur-unsur pada cerita. Nah, unsur-unsur pada cerita itu terdiri atas judul, apa ya, tempat, terus awal cerita, pesan dan moral, sifat tokoh, udah Bu, itu aja. Oh iya, pintar. Berikan tepuk tangan ya teman-teman. Baik, terima kasih. Rigid, Bu, maju, Bu. Maju lagi. Ya. Waktunya dihabis dulu. Nanti lagi ya. Nah, itu tadi yang sudah disimpulkan oleh teman-teman pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya.
soal evaluasi. Oh ya, soal evaluasi ya.